Selamat sore Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kembali. Kami berharap bahwa tetap ada sukacita, tetap ada pengharapan, sekalipun mungkin suasana atau saat ini kita masih menjalani PPKM. Tapi hari ini adalah hari Selasa di mana kita duduk bercerita, kita akan ngobrol-ngobrol seputar kehidupan kita yang pasti dengan narasumber, dengan satu tema yang khusus juga. Baik, kita akan sama-sama mengikuti program kita sore hari ini, Life is Beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful. Beautiful. Ya, pandemi masih belum berakhir, sehingga kita masih tetap harus dengan setia menjalankan prokes, tetap ya menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan bahkan juga kita harus tetap menjaga kesehatan. Nah, berkaitan dengan topik kita pada sore hari ini, yang akan kita perbincangkan adalah never give up. Apa itu, mengapa kita tidak boleh menyerah, mengapa kita jangan menyerah dengan situasi-situasi yang terjadi saat ini. Kita akan bahas sesaat lagi bersama-sama dengan narasumber kita. Karena kita lihat di sekitar kita, pandemi belum berakhir, kesulitan banyak, baik itu secara ekonomi, kemudian juga ibu-ibu rumah tangga yang paling mungkin terasa sekali bagaimana mengatur rumah dan semuanya dengan suami, anak, dan bahkan mungkin juga dengan hal-hal yang lain. Karena itu kita akan bahas pada sore hari ini dalam tema kita Never Give Up. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, isu-isu seputar pandemi memang banyak sekali ada di sekitar kita, baik itu tentang ya keluarga yang kita cintai harus menghadap Yang Maha Kuasa oleh karena ganasnya COVID-19, dan bahkan juga karena ekonomi, kemudian juga stres yang berat, bahkan juga pendidikan, bahkan juga ada beberapa waktu ini kami mendengar justru rumah tangga banyak goncang diakibatkan karena salah satu efek juga dari pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Namun, never give up. Jangan pernah menyerah. Baik, kita akan jumpai narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore, Bu Medar. Selamat sore, Bu Silvi. Selamat sore semua saudara di rumah. Ya, kemudian selamat sore, Bu Dina. Selamat sore, Bu. Selamat sore juga Bapak Ibu di rumah. Ya, selamat sore, Bu Melda. Selamat sore Ibu. Ya, kami ibu-ibu akan sharing, kemudian juga akan saling menguatkan satu dengan yang lain supaya bisa tetap teguh, tegar menjalani waktu ini. Karena kita nggak tahu kapan berakhirnya. Tapi yang jelas bahwa kami turut berempati dan bersimpati bersama dengan saudara-saudara semua, Bapak Ibu Saudara yang kehilangan sanak saudara oleh karena COVID-19 ini. Ya, baik, berkaitan dengan tema kita, never give up ya. Kita sudah setahun lebih kita sudah menjalani atau kita menghadapi COVID-19 ini. Ya pasti ada pengalaman-pengalaman tersendiri semuanya. Tapi kalau kita tetap sehat atau kita ada seperti sekarang ini, ya bukan menjadi kebanggaan sebetulnya ya, tapi menjadi satu rasa syukur untuk kita. Nah, jadi bagaimana ibu-ibu setahun ini? Apa yang berbeda, kemudian apa yang kemudian menjadi satu prioritas ya, karena ini pandemi yang pasti berbeda dari waktu-waktu yang lalu ya. Mari Bu Medar, mungkin Bu Medar bisa sampaikan ya. Iya, tentu pertama kita bersyukur ya kalau sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada, kita semua sehat ya, karena ya khususnya kita yang ada di kompleks YPPI ini ya sudah setahun lebih ya, kita sejak Maret 2020 bahkan sebelum pemerintah mengumumkan untuk
lockdown, kita sudah 2 minggu sebelumnya kita udah laksanakan lebih dulu dengan perintah prokes yang agak ketat ya, sehingga ya puji Tuhan dengan kita melakukan itu sampai hari ini, sehingga keadaan kita semua ya kita seperti ada saat ini ya. Memang kita sedih, ada mungkin di kota kita ini ada banyak yang harus pergi ya, harus karena ya mungkin ada yang kurang disiplin dengan prokes itu ya, sehingga ya itu harus menghadapi, kita harus sedih lah keluarga yang ditinggalkan ya. Kemudian ya dalam situasi ini 1 tahun ini ya tentu kita ada perjalanan ya, ada acara ke luar kota karena ada tugas pelayanan, tapi ya selalu kita utamakan itu ya. Kalau kami ke Jakarta tentu dengan mobil lebih mudah. Tentu waktu saat-saat ya, COVID sudah agak mereda ya tentu waktu itu, dan tetap kami siapkan seperti harus ada surat antigen supaya kalau ada pemeriksaan kita punya bukti, tetap prokes, tetap walaupun hanya berdua tetap dengan masker, dengan sanitizer, kita selalu siapkan itu supaya kita tidak membawa sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, dan sebaliknya orang lain juga tidak akan menularkan ke kita. Ya itulah penjagaan. Kita bersyukur sampai hari ini ya dengan kegiatan yang ada kita lakukan aja. Berarti kita mendisiplin diri betul-betul ya, bukan karena siapa-siapa, tapi karena kita disiplin untuk diri kita dan juga untuk menolong orang lain. Betul. Gimana Bu Dina? Kalau saya ada beberapa hal yang mungkin saya rasa baru dan memang harus dibiasakan, itu cara hidup bersih. Cara hidup bersih, cuci tangan dan sebagainya itu memang dulu ya sebelum ada pandemi pun kita sebenarnya sudah sebelum makan kita harus cuci tangan, tapi kadang-kadang karena apa ya sudah dianggap biasa karena enggak pernah sakit atau apa gitu, jadi tapi kebiasaan seperti itu terus belajar sampai sekarang juga masih terus belajar supaya terus bersih. Kemudian yang kedua ini pakai masker ini. Saya dulu batuk pilek itu pantang sekali kalau lihat orang pakai masker pun saya kenapa sih heboh banget sih, Rasa sesak ya. Iya, terus kok kayaknya berlebihan gitu ya. Padahal sebenarnya dia melindungi diri dan melindungi orang lain juga kalau pakai masker. Tapi saya belajar untuk membiasakan itu selama 1,5 tahun ini, walaupun kadang-kadang ada bolong-bolong kalau sudah sendiri di rumah gitu ya. Terus yang ketiga itu ini kegiatan online itu. Untuk saya sebagai ibu-ibu, sebagai yang sudah lanjut umur 50 tahun ke atas itu dengan kegiatan online apa itu karena agak gaptek ya. Jadi harus belajar terus menerus, mengajar harus online, bagaimana share bahan dan sebagainya, konseling online, ibadah online, semua itu menurut saya pembelajaran 1,5 tahun sampai sekarang ini dan belum lulus juga. Maksudnya belum lulus 100%. Tapi makin pintar paling tidak kan? Ya, sudah makin pintar mengoperasikan Zoom-nya kan sudah mulai lancar. Makin pintar iya, tetapi belum menguasai semuanya. Kita terus belajar. Ya, itu saya pikir perubahan-perubahan yang butuh penyelesaian diri selama 1,5 tahun sampai hampir 2 tahun ini. Iya, iya. Bu Melda ada 2 anak, 1 SD, 1 SMP. Nah itu ada pergumulannya tersendiri juga. Gimana Bu? Tetap apa ya istilahnya anak-anak harus jalanin prokes tapi juga belajar. Wah itu banyak hal yang ini ya harus ditolong mereka. Jadi 1 tahun berjalan dengan pandemi ini ya, bahkan lebih ya. Sesuatu yang menjadi anugerah kalau kita masih ada sampai saat ini. Tetapi 1 tahun itu memang adalah satu proses atau transisi yang membuat kita pola hidupnya berbeda ya. Cara hidup kita berbeda dari yang biasanya. Dan kalau menyangkut dengan anak-anak, Ibu Dina tadi katakan cuci tangan dan itu semuanya, kalau dulu masalah cuci tangan itu hanya satu perintah atau satu ajakan yang kita himbau untuk anak-anak kita gitu loh kan. Tapi sekarang dalam pandemi ini hal-hal yang demikian bukan lagi hanya untuk mereka gitu loh. Bahwa ini kita sama-sama gitu loh. Nah,
kalau proses untuk belajar, misalnya bagaimana mereka harus belajar daring ya, dan mengikuti Zoom dengan guru mereka hanya sebatas dengan layar dan dengar suara, itu juga menjadi satu proses yang kita belajar, bukan hanya mereka gitu loh, anak-anak, kita bersama-sama orang tua dan anak-anak gitu. Jadi satu pola hidup yang berbeda dalam kebersamaan menuju satu hal yang baik ya, untuk memprotek kita dari keadaan-keadaan saat ini. Jadi semuanya dilewati bukan hanya tentang anak-anak lagi, tetapi kita bersama nih, anak dan orang tua. Jadi memang agak banyak keadaan-keadaan yang memerlukan kita berjuang, tetapi ya kita berjuang bersama. Gitu. Ada bosan-bosannya nggak Bu? Bosannya mungkin orang tua ya, karena kita apalagi lingkungan YPPI kita masih bisa bertemu si ini, rapat apa gitu ya. Tapi untuk anak-anak jujur aja berapa kali mereka berkata bahwa Mami, kami bosan. Mami, help me please gitu loh kan. Walaupun kita bilang oke, mari buat sesuatu atau kita buat mengkreasikan keadaan gitu loh ya. Tapi tetap ya itu ada bosannya juga. Cuman ya masih bisa dihandle lah sampai saat ini gitu loh. Mungkin boleh tambah sedikit ya. Mungkin untuk ibu-ibu khususnya seperti Ibu Melda yang punya masih mendampingi anak yang belajar dengan daring, itu otomatis kan kita belajar teknologi baru juga ya bersama anak-anak. Saya pikir di sini perlu catatan, orang tua perlu memang bersama-sama belajar mengerti juga tentang teknologi itu supaya bisa mengontrol anak-anak. Karena dengan kejadian anak karena melakukan hal-hal yang kurang baik karena game-game yang mereka bisa download sendiri, lihat aplikasi. Kalau orang tua nggak ngerti, ya kita dibodohin sama anak-anak. Maksudnya ya mungkin itu terlalu kasar ya. Tapi ya kira-kira supaya kita bisa mengontrol anak-anak lah gitu. Jadi mau tidak mau, biarpun 50 ke atas harus tetap tidak boleh gaptek. Kita nggak boleh kita tetap gaptek. harus itu. Nah, Betul. boleh nggak kita bilang bahwa ini adalah sisi positif dari lockdown ataupun mungkin Saya juga kira begitu. situasi, karena ini kan terbatas. Kemudian ada pembatasan, iya kan? Terbatas, ada pembatasan. Nah itu mau tidak mau kita kan bagaimana mengelola diri kita. Nah bagaimana ibu-ibu berdamai dengan situasi ini? Kan dulu ke mall gampang, makan di luar enak. Maksudnya kita kapan saja kita bisa pergi, hari Minggu mungkin itu family day ya gitu ya. Tapi sekarang kan enggak ya. Kita pikirnya harus panjang gitu. Gimana ibu-ibu? Kalau saya kayak rasanya kayak kembali ke kita zaman dulu gitu ya. Zaman kita masih SD gitu kan belum terbiasa dengan kayak kita pergi ke mall, weekend ke ini ya keluar gitu. Jadi saya di rumah tiba-tiba balik saya bicara dengan suami, ini kita kayaknya kayak kembali ke zaman dulu, dan sehingga kita tidak ada tuntutan bahwa ini weekend kita keluar cari makan gitu, atau kita perlu belanja, saya perlu beli ini beli itu. Ya kita kembali biasakan tentu dengan menerima situasi, dengan rasa bersyukur aja dengan situasi yang ada, kita masih bisa menikmati apa di rumah, bisa makan minum yang ada gitu ya. Karena kan kadang-kadang kita juga bisa terkena sindrom cabin fever itu loh. Jadi kita itu di dalam, kita mau ribut, kita mau keluar kayak anjing misalnya, dia kepengen keluar, Frisco, walaupun udah dikunci kan mau keluar kayak begitu kan. Nah jadi tapi ya situasi yang terbatas, pembatasan ini kita harus berdamai. Gimana Bu Dina? Ada pengalaman khusus? Ya, kalau saya selalu melihat semua hal yang Tuhan izinkan kita alami itu pasti ada yang positif ya. Tapi kalau untuk saya yang praktis sekali sebagai ibu-ibu, sebagai perempuan, saya rasa saya hemat. Hemat karena tidak tergoda, mata ini tidak terlalu banyak tergoda dengan hal-hal. Kurang jalan-jalan. Penjelasan tadi ujungnya hemat kan? Agak hemat. Tapi beli online atau enggak? Kalau online kan saya enggak pinter gitu. Jadi saya nitip kalau mau online tuh nitipnya sama anak, suruh kau tolong pesan itu. Jadi kadang-kadang juga enggak terlalu banyak sih. Karena saya enggak terlalu pintar juga pesan-pesan online terus langsung transfer apa tuh enggak. Jadi agak hemat lah.
Bagus ya. Jadi ada yang bisa menahan diri dari keinginan keluar gitu, hemat. Bu Melda apa Bu? Tetap minta pizza 1 meter itu anak-anak? Mungkin karena saya ini anak-anak kecil, ada anak kecil ya. Iya, Jadi iya. kan kita berhadapan anak-anak juga setelah sekolah, mereka kan buka laptop atau televisi ya. Mereka lihatlah iklan-iklan itu kan gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka tuh wah ini menarik ya gitu loh kan jadi hiburan gitu ya. Mau tidak mau kita pulang kantor, pulang kerja, mereka bilang mami pizza 1 meter ada gitu loh kan. Jadi bisa bla bla gitu loh. Jadi itu tetapi di masa pandemi ini dalam 1 tahun ini memang yang membuat kita satu hal belajar dan bersyukur ya bahwa kita akhirnya memiliki pola hidup mempertimbangkan banyak hal, was-was gitu loh, juga menjaga diri. Jadi tidak apa yang kita mau, semuanya semua kita merasa bahwa kita sudah ada satu ada corona di sana, ada hal yang mengancam, jadi membuat kita was-was untuk semua hal, termasuk masalah pengeluaran, mau jajan apa dulu. Jadi dengan anak-anak juga demikian. Mereka tidak seperti yang lalu, oh harus pizza, harus apa. Mereka juga tahu. Justru kadang-kala mereka buat pizza sendiri jadinya gitu kan. Jadi itu hal yang menarik juga gitu loh. Justru menjadi quality time ya. Ya. Kreatif Bisa masak di rumah. Ya, karena bagaimanapun juga kita juga harus berempati dengan orang-orang di sekitar kita ya. betul. Karena pandemi ini mau tidak mau memang betul-betul menghantam sisi ekonomi, sosial dan semua, banyak orang juga yang kehilangan pekerjaan. Nah, itu mungkin kita juga perlu sampaikan ke anak-anak ya. Ya. Supaya mereka juga bisa berempati dengan sekitarnya. Nah, jadi kalau kita lihat situasi-situasi seperti ini ya, ibu-ibu, apa yang kan tadi kan kalau Bu Dina bisa berubah ya, tapi kalau kita sendiri, kita pribadi misalnya kita mau pergi-pergi, kita mau melakukan perjalanan dan semua, itu list kita mau pergi-pergi itu kan pasti nambah. Mungkin ibu-ibu boleh ceritakan tadi, Bu Maida tadi ada sedikit ya, ada antigen, ada itu. Mungkin apa persiapan perjalanan, Pak Dar pernah perjalanan, Pak Jansen juga pernah, Pak Roland juga pernah melakukan perjalanan. Nah, itu ibu-ibu apa pesan yang paling disampaikan ke bapak-bapak supaya bapak-bapak nggak lupa gitu? Bapak-bapak ya pokoknya pertama ya itu pasti mereka sudah tahu jaga jarak. Pertama jaga jarak ya dari kerumunan ya. Karena prokesnya tuh harus tetap jalan, dan kalau bisa ya makannya nanti aja tiba di betul. Nggak usah makan berhenti tinggal di mana gitu ya. Gitu, makan dari rumah makan, nanti sudah tiba tempat yang aman lah, kalau sudah lapar sekali lihat tempat yang terbaik gitu, yang bersih, yang juga ada kan selalu sekarang rumah makan restoran wajib kan harus ada untuk cuci tangan, termo ininya untuk ngukur semua ya supaya ya prokesnya juga ada jalankan gitu. Iya. Nah, yang pernah terbang itu bagaimana kerempongannya? Ya, kalau saya selama pandemi ini 2 kali ya berjalan sama bapak. Itu karena duka. Ya. Nah, karena duka dan keluarga dekat sekali yang meninggal, kakak dan papa saya. Ya mau tidak mau harus pergi, dan memang mereka meninggal bukan karena COVID, karena penyakit yang sudah lama gitu. Jadi kami pergi itu ya saya dengan bapak berdua sepakat gitu ya. Ya selain membawa alat-alat sampai satu alat oximeter, termogan, itu ya, semua tambahannya. Tambahan terus masker itu kan selalu dilapis 2 ya. Lapis 2 dan sebagainya. Kemudian ya selain mengikuti semua aturan pemerintah mengenai penerbangan, entah vaksin, sertifikat vaksin, tes PCR dan sebagainya semua dengan aplikasi e-hack dan sebagainya. Tapi kami karena ini duka kan, biasanya karena kami yang berduka banyak orang yang akan datang dan mungkin mau salam, mau cium, apalagi kami ke keluarga NTT itu rasanya kalau ndak cium itu enggak. Ya. Jadi kami sudah sepakat kalau ada orang datang kami langsung gini. Langsung gini ini tidak mengizinkan untuk pegang
tangan dan mencium itu sama sekali langsung seperti ini. Ya mungkin, tapi kan mereka sudah tahu ya, walaupun mungkin kita merasa agak sedikit kok jadi kayak seperti orang sombong ya, nggak mau disentuh badannya, nggak apa. Tapi kan itu Ya. aturan ya, prokes yang memang harus ditaati. Jadi kalau begini ya mereka sudah ngerti, mereka nggak akan peluk, nggak akan cium gitu, nggak. Kita bukan mengeksklusifkan diri, tapi Iya. kita jaga Bukan, mereka dan jaga, juga iya. kita Iya, jaga diri sama-sama kita. saling menjaga gitu. Tapi orang nggak tersinggung. Iya. Dulu sebelum COVID, ada kakak saya meninggal di Kupang sana. Saya kan biasa orang sapu langsung cium gini ya. Kalau rame-rame datang gitu kan capek saya dicium terus. Satu kali ada satu nenek, saya nggak mau cium karena udah capek saya gini. Wih, dia marah saya habis-habisan. Ini kita keluarga dekat katanya. Tapi kan sekarang begini aja orang sudah ngerti kok. Terus ciumnya tuntutannya tuh harus Hidung itu. Ibu kasih ujung masker aja. Tapi sekarang udah mengerti biasa. gitu walaupun ada. Dulu saya pernah dimarah gitu karena saya sudah capek sekali gitu kan. Ya, tapi mau tidak mau semua orang sekarang mengerti ya. Oke. Ya. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita, perbincangan kita sore hari ini. Bapak Ibu, saya akan segera kembali setelah informasi berikut ini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaannya, Bapak Ibu boleh tuliskan dalam live chat di YouTube program ini, sehingga nanti kita pun juga bisa membahasnya bersama-sama. Baik, saya akan segera kembali setelah tips yang berikut ini. Masa pandemi ini semua serba terbatas dan kita juga dibatasi, apalagi dengan PPKM seperti sekarang ini. Dampaknya banyak sekali yang terjadi dan bahkan juga hari-hari ini kita mendengar bahkan di lingkungan kami setiap hari bahkan satu hari itu bisa 3-4 kali itu mendengarkan orang yang meninggal, entahkah itu lewat COVID ataukah meninggal karena COVID ataukah mungkin yang lain. Bahkan juga di media-media sosial itu pun juga banyak sekali orang yang meninggal. Itu tentunya kami turut bersedih dan juga turut bersimpati dengan semuanya itu. Tapi sekali lagi bahwa kita tidak boleh menyerah menghadapi keadaan ini. Kami tidak menyerah di dalam doa, karena kita percaya bahwa Tuhan juga turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita sore hari ini. Nah, ya Bu Melda, tadi Bu Dina sudah sampaikan ya perjalanan dan semuanya. Bu Melda ada pengalaman waktu lalu pernah naik mobil juga sampai jauh banget ya. Ya Desember Ke ya. Sumatera ya. Gimana tuh Bu? Perjalanan kalau 1 semester ini maksudnya ya, ada 3 kali lah ya. Kita dan juga ada beberapa kali juga hanya suami saja, Pak Jansen saja yang berangkat. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan, biasanya kalau saya ya, Pak Jansen atau suami lebih hati-hati banget, kemudian persiapannya lebih oke banget dibanding daripada saya. Saya belajar gitu ya. Biasanya laki-laki itu udah tahu dia apa yang mau dikerjakan di sana. Misalnya biasanya kan tugas lapangan ya, tugas pelayanan. Jadi dia sudah tahu mau apa-apa. Jadi untuk situasi COVID saat ini dia persiapkan apa itu lebih detail. Nah, tetapi ketika dia berjalan sendiri, hal yang selalu saya nasihati adalah ketika tiba, ya kadang-kadang tiba langsung mau bertemu siapa-siapa, kadang-kadang itu kan langsung masuk ikut acara apa, ya kadang-kadang saya hanya katakan bahwa kalau boleh gitu ya, pergi dulu ini ganti dulu pakaian apa, baru ketemu siapa, ganti masker bla bla, di cuci tangan gitu loh, baru bertemu dengan orang-orang yang memang harus ditemui gitu loh. Tapi kalau balik ke rumah,
saya selalu katakan jangan ketemu kita dulu kalau belum bersihkan badan dan semua isi koper segala macam di itu dulu, sehingga setelah mandi baru ketemu kita, say hello sama kita gitu loh. Itu termasuk hal baru ataukah memang sudah biasa dilakukan dari sejak dulu? Kalau pola itu tidak ya, itu jadi pembelajaran yang baru dalam masa pandemi. Tapi kalau berjalan berdua, ya biasanya kita kopernya jarang sama gitu ya. Jadi karena urusan perempuan itu berbeda ya. Jadi isinya, jadi saya belajar juga. Jadi semua perlengkapan untuk prokes itu ya semua memang harus ya. Tetapi kadang-kala kan di perjalanan ini bagaimana gitu loh kan. Ya seperti Ibu Eka tadi katakan, Ibu Medar bilang bahwa kita upayakan tidak makan di mana saja, mau minum kapan saja gitu. Bahkan di airport pun lagi menunggu gitu ya. Untuk ini terbang, kita rasanya mau minum tuh nahan dulu deh gitu loh ya. Jadi hal-hal seperti itu, jadi yang tadinya mau minum, mau makan apa terserah. Sebentar-sebentar hand sanitizer gitu ya. Tertar cuci tangan gitu loh. Nah, ada waktu juga kami satu kali ke Siantar bersama, kemudian ke Manado ya. Jadi hal yang sama. Jadi khususnya ketika ke Siantar kami ya pelayanan, saya atur diri saya. Memang itu berat karena Siantar itu orang tua saya gitu loh ya. Tapi saya upayakan untuk tidak langsung bertemu gitu loh ya dengan orang tua, dan prioritas hanya pelayanan. Ujung terakhir baru kami bertemu. Jadi memang pelajaran baru. Memang kita nggak boleh careless ya, maksudnya kita nggak boleh ceroboh. Nah seperti juga hari ini ya, kami menjalankan prokes. Sekalipun kami sudah di lockdown atau kami juga dibatasi untuk keluar di kompleks ini, tapi kami tetap menjaga dalam program ini. Kami mempergunakan prokes untuk melakukan prokes dengan menggunakan masker, supaya kita saling menjaga karena ini unpredictable. Kita nggak ngerti pergerakannya, apalagi yang terakhir yang varian Delta ya. Saya baru saja di Facebook oleh teman saya, dia baru pulang, dia dari Malang, mungkin ada urusan dengan anaknya, terus kemudian dia kembali ke tempat tinggalnya, itu dia terpapar COVID. Saya percaya dia sudah melakukan prokes semuanya seperti itu, sangat-sangat unpredictable. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh ceroboh atau kita tidak boleh menganggap enteng ini semua. Kita harus tetap jaga diri dan juga jaga lingkungan sekitar kita. Ya, jadi kalau kita lihat memang situasi pandemi ini ya, mungkin orang-orang di sekitar kita ya, keluarga kita, ada keluarga kita juga yang berkata dia punya usaha, dia sulit sekali memang sekarang. Dia punya usaha makanan, tapi tidak ada orang pesan. Terus kemudian hal-hal yang seperti itu memang membuat orang itu bisa menjerit ya. Nah, jadi mungkin ibu-ibu bisa sampaikan bagaimana ya untuk bisa menolong mereka apa yang harus dilakukan untuk situasi seperti ini. Mari Ibu Medar. Memang sih kita tidak tidak bisa ini ya. Memang situasinya luar biasa, membawa kesulitan yang besar ya bagi banyak usaha, apalagi yang mereka yang pengusaha kecil atau ke bawah ya. Sehingga kami hanya ya kita bisa memberikan dukungan bahwa jangan mudah menyerah ya, jangan berserahlah kepada Tuhan ya. Itu yang terutama. Dan sebagai ibu ya dengan penghasilan atau dana yang ada saat ini, mungkin saat ini di mana mungkin itu yang ibu-ibu punya ya, entah itu keluarga atau dia yang sendiri, mungkin dia usahakanlah dengan itu bagaimana sepintar dengan berhikmat gitu ya, mengatur dengan keuangan yang seminim itu untuk bisa cukup untuk hidupnya atau untuk keluarganya gitu ya, karena memang keadaan memang sulit gitu ya. Nah untuk kita, untuk saudara-saudara kita mungkin yang punya ada kelebihan, ya mungkin kalau lihat saudara kita yang kurang kita bisa share bantu, mungkin bukan uang tapi kita lakukan membantu dengan sembako ya, dengan seperti itu, atau tetangga kita mungkin ya, mereka yang memerlukan, yang bisa kecil apapun yang bisa kita tolong, kita tolong mereka, tapi kita jangan langsung putus asa.
ya, karena sedih sekali. Ada bahkan karena situasi ekonomi yang sulit, suami istri harus bertengkar, bahkan nyaris bercerai, ya. Bahkan ada sampai istrinya dilepaskan untuk cari supaya bisa menambah ekonomi kebutuhan keluarga dengan ya pekerjaan yang secara moral kurang baik gitu. Itu sangat mengenaskan. Jadi mari ya ibu-ibu atau dimanapun kita berjuang, tapi kita mengandalkan Tuhan, jangan menyerah. Memang sulit tapi Tuhan nggak akan diam. Tuhan pasti ada jalan keluarnya untuk kita, supaya kita bisa melewati ini semua ya. Karena mau tidak mau kita perempuan kan fungsi kita itu kan banyak ya, ya ibu, mama, istri, mengatur keuangan dan lain sebagainya. Bahkan kita nurse di rumah, suster juga kita harus jaga supaya keluarga itu tetap berjalan dengan baik. Memang akhirnya kita ya perempuan yang harus dealing dengan itu ya, harus berurusan dengan semuanya itu. Ya, gimana Bu Dina? Ya, menambahkan. Jadi pergumulan itu kan pasti ada ya. Tidak ada pandemi pun ada pergumulan. Hanya memang pandemi ini menyerang karena dialami oleh semua orang, menyerang hal yang paling vital itu dalam hidup kita, yaitu masalah kesehatan, masalah ekonomi dan juga masalah pendidikan anak-anak. Dan itu dampaknya begitu kuat gitu. Sehingga ya kita sudah 1,5 tahun kita lewati. Saya pikir kita semua ibu-ibu sudah tahu bagaimana cara mengatasi. Yang pertama itu memang harus tenang ya. Tenang, karena dengan tenang kita bisa berpikir jernih apa yang harus kita buat. Dengan tenang kita tidak panik, kita bisa berdoa. Dan melalui doa kita mengerti Tuhan memberi hikmat apa yang harus kita buat untuk menghadapi masalah itu, seperti kalau ada yang sakit atau ekonomi agak seret atau mengenai bagaimana menghadapi anak-anak dengan pendidikan online seperti sekarang ini. Jadi dengan tenang kita bisa berdoa dan melalui doa kita dapat hikmat untuk tahu apa yang harus kita buat. Juga Tuhan bisa menunjukkan kreativitas yang harus kita buat untuk mengatasi masalah-masalah, dan ibu-ibu diberi kemampuan untuk itu. Karena kalau ibu-ibu panik, Paniklah seluruh rumah. panik semuanya. Anak saya pernah waktu dia sakit hanya baru batuk pilek, saya sudah panik ya. Kamu harus begini, kamu harus. Mama katanya, tenang Mama, kalau Mama panik kita tambah sakit katanya. Gitu ya. Gitu ya. Awas ibu, berarti ibu-ibu harus sehat. Iya, Mau tidak mau. tenang gitu, belajar percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan juga katakannya di 1 Korintus 10, semua kesulitan yang diizinkan kita alami itu kan tidak melebihi kekuatan kita. Sebenarnya kita bisa menanggungnya asal kita tenang dan belajar beriman, percaya kepada Tuhan. Pasti selalu ada jalan keluar. Jadi dengan ketenangan itu, uang yang sedikit ini Ya, bisa kita bisa Olah untuk untuk cukup. cukup untuk karena ya kalau yang gajinya bisa tiap bulan ada, itu menolong. Tapi kalau yang tidak menentu, pekerja harian, buruh dan semua, apalagi mungkin harus ada putus hubungan kerja, itu menjadi sulit. Ya, ada sekali. PHK ya kita dikasih kreativitas mau buat apa selama menunggu pekerjaan baru misalnya gitu. Dan hari ini informasi di kota kita ini aja sudah 1.000-an lebih loh sudah yang dirumahkan. Itu karena situasi perekonomian maka kita perlu simpati dan doakan juga gitu. Iya. Gimana Bu Melda, ada sesuatu? Iya, memang kalau dikatakan tentang penderitaan, pergumulan yang bisa mengakibatkan kita give up itu ada ya bagi tiap-tiap kita, apalagi bukan hanya masalah ekonomi saja, kehilangan orang-orang yang dikasihi bahkan kadang-kadang menjadi yang tiang punggung keluarga bisa jadi sudah tidak ada, dan semuanya seakan-akan hancur dan memerlukan satu kekuatan untuk bangkit menatap situasi ini.
Dan selain daripada itu pergumulan dengan anak-anak. Oke, kalau kita masih bisa menyekolahkan meskipun hanya daring ya. Tetapi itu pun tidak mudah, kita tahu. Untuk orang tua yang anaknya harus daring ya. Saya baru ini bertemu dengan beberapa orang tua karena ada pertemuan sekolah. Ada anak yang karena kondisi daring membuat stres, tertekan ya, psikologis jadinya ya. Masalah psikologisnya jadi ada, sehingga ketika dia tidak kerjakan PR, kemudian orang tuanya seakan memaksa ya, tanda kutip juga karena orang tuanya harus kerja gitu ya. Ini ibunya gitu loh ya. Dua-dua harus cari nafkah oleh karena situasi keadaan ini, tetapi anak karena stres dengan situasi ini juga sampai ambil pisau dan mau ini. Itu kenyataan gitu loh. Jadi kami juga tidak tahu ibu-ibu atau saudari-saudari yang ada di luar sana dalam pergumulan yang ada, itu kenyataan bahwa perempuan dituntut untuk menjadi kalau ahli psikologi katakan perempuan itu sebenarnya orang yang tangguh ya. Tetapi dalam Covid ini malah perempuan itu lebih tangguh lagi gitu loh. Dan dipaksa gitu loh karena situasi gitu loh. Jadi itu menjadi satu bawaan pada diri kita wanita sebenarnya ya. Bahwa kita dalam diri kita itu ada daya juang yang sebenarnya itu sudah anugerah. Tetapi situasi kadang-kadang membuat kita bisa down dan merasa bahwa ini bagaimana ke depannya. Dan ada ibu-ibu yang memang merasakan dengan segala pergumulan ini memang katakan bukan hanya Covid aja ditakutin gitu loh. Hari-hari hidup ini pun ditakuti gitu ya. Jadi untuk yang keadaan demikian ya kita percaya terus bahwa Tuhan itu ada ya. Kami ketika kita bilang saat itu seperti ini jangan give up juga, pasti situasinya di luar sana atau ibu-ibu juga nggak sesederhana itu ya. Tetapi Tuhan itu dahsyat melebihi daripada apa yang kita bisa bicarakan ya, apa yang kita katakan. Dia ada dan tidak akan pernah meninggalkan. Jadi jangan pernah menganggap dia tidak peduli dengan kita. Dia pasti ada di saat-saat sepi, orang lain pun tidak tahu mungkin keadaan kita. Dia ada di sana, dia ada berbicara firman-Nya di dalam doa. Pasti dia akan menyatakan diri dan pertolongannya. Jadi never give up ya. Memang tidak segampang dikatakan ya. Ya. Istilahnya ada bilang begini, kalau pintu tertutup jendela masih terbuka. Ya. Tapi menuju kepercayaan bahwa masih ada jendela yang terbuka itu sekali lagi kembali kita juga harus tenang ya, percaya. Di dalam tenang dan percaya di situ letak kekuatan kita. Ada juga memang Covid ini selain merugikan kesehatan ya, tentu dampaknya ke perekonomian, tapi juga psikis. Nah, psikis itu karena apa? Dengan media yang terus-menerus mengipras sekian banyak tiap hari orang yang tepar, yang harus meninggal, yang ada makin itu banyak orang yang merasa jadi semakin itu ya takut. Kita berdoa, kita percaya, tapi aku takut. Dalam takut aku percaya gitu kan. Nah, karena itu juga mungkin perlu juga kita bisa memilah-milah. Perlu berita apa yang kita perlu ikuti, perlu dengar. Kalau yang tidak, yang rasanya aduh membuat saya nanti makin cemas, makin takut, udah hindari aja. Keponya dikurangi. Iya, begitulah kira-kira ya. Iya, tapi betul sekali. Maksudnya kita itu justru harus selektif ya. Dengan berita-berita yang ada di sekitar kita. Nggak perlulah kita mau tahu misalnya obat ini, obat itu, ya sudahlah. Dalam arti situasi seperti sekarang ini, ya sudah kita harus bisa memilah-milah mana yang baik dan apa yang sesuai dengan kita. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita masih akan berbincang-bincang lagi mengenai topik kita pada sore hari ini. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Masih di Life is Beautiful sore hari ini dengan satu tema Never Give Up. Ya, perempuan bijak mendirikan rumahnya, namun perempuan bodoh meruntuhkannya. Nah,
perempuan bijak tentunya kita memiliki kualitas sebagai perempuan bijak yang seperti itu. Ya, nah sekarang bagaimana ibu-ibu menjadi bijaksana di dalam masa pandemi ini, karena kita nggak ngerti kapan mau selesai, ya kan? Kita nggak tahu kapan mau selesai. Bahkan hari-hari ini adalah hari-hari yang paling buruk lah, karena tingkat yang terinfeksi maupun yang meninggal juga banyak sekali di Indonesia, di sekitar kita seperti itu. Nah, jadi bagaimana ibu-ibu bisa menjadi garda terdepan, baik itu secara kesehatan, secara pendidikan dan semuanya untuk keluarga, dan juga bagaimana new normal ala ibu-ibu barangkali bisa di-sharingkan sekali lagi kepada semua yang ada di rumah. Mari Bu Meda. New normal. Ya, new normalnya ya. Ya, kalau pertama dulu sebagai ibu, sebagai garda ya, boleh katakan gitu ya, di rumah tentu kalau saya sehari-hari sampai hari ini ya saya bersyukur aja, saya berpositif thinking dengan situasi ya, berpositif, kemudian saya berinisiatif apa yang bisa saya lakukan di rumah. Ya. Karena ya belakangan ini mungkin masuk dengan COVID, lagi senang juga dengan tanaman ya. Saya ya inilah ekspresi supaya juga ada refreshing gitu ya, menghilangkan bosan. Dan ya di rumah apa yang kita bisa buat lah ya supaya kita bisa menikmati bersama dengan keluarga. Kami cuma berdua sih ya. Tapi ya kami menikmati. Kalau masak apa yang perlu, yang cukup untuk berdua, kita buat aja untuk berdua seperti itu ya. Nah, apalagi untuk masuk ke new normal kita, tentu new normal kita kan sudah nggak seperti dulu. Tetap saya pikir kita tetap pertahankan dengan masker, sanitizer untuk kebersihan ya, untuk tetap jaga lah gitu, tetap jaga jarak itu. Tapi tentu kita udah rasa lebih ada leluasa. Ya, lebih leluasa, tapi tetaplah jaga itu, kita tetap berdoa dan berjaga ya, supaya itu menguntungkan kita, menguntungkan orang lain juga ya. Mungkin dari saya seperti itu ya. Gimana Bu Dina, new normal ala ibu-ibu sekarang? Ya, udah banyak yang dikatakan Ibu Eka tadi. Karena di rumah kami itu ada satu anak SMA, tetapi yang dua kan jauh. Jadi memang ya selain hal-hal praktis yang terus dijaga, baik kebersihan dan makanan dan sebagainya, gizi ya. Tapi anak saya yang di rumah itu karena bosan. Apa yang menjadi ada bakat dia yang bisa dikembangkan tapi tidak harus keluar rumah, itu difasilitasi. Seperti anak saya yang SMA ini suka lukis, jadi apa yang dia perlu untuk melukis, membuat gambar dan mendorong dia untuk mempublish gambarnya itu semua sampai pesan alat-alat lukis itu lewat online supaya dia bisa berkreativitas di situ. Melihat seperti itu sehingga dia tidak bosan, karena kalau sudah bosan hanya main game terus gitu. Tapi kalau dengan beraktivitas membuat lukisan, kemudian lukisannya itu dibuat narasi dan sebagainya, kemudian sudah kamu kirim kemana gitu sampai ada respon gitu kan, dia seneng gitu. Nah itu jadi mengembangkan itu. Tapi dua anak yang lain ya karena mereka bekerja dengan kegiatannya hanya dicek aja tiap hari, kemudian malam sebelum tidur berdoa sama-sama gitu. Dan tiap pagi diberikan kekuatan dengan firman Tuhan supaya mereka tetap kuat. Ya ada nasihat-nasihat praktis, tapi kadang-kadang nasihat praktis itu sekali-sekali supaya mereka tidak bosan. ya, betul. Iya mah, kan kadang kalau udah diulang karena tiap hari ketemu sekarang kan. Kan kalau waktu lalu kan dia sekolah ya, berapa jam itu kan dia di sekolah. Nah ini kan dari buka mata sampai tutup mata kan papa mama. Walaupun papa mama ke kantor juga, lebih sering ketemunya. Nah ya gimana Bu Melda, menjadi perempuan yang mendirikan rumahnya?
saya dalam persiapan untuk sore hari ini, saya coba-coba baca buku ya. Kemudian untuk teks Amsal 14 ayat 1 ini memang ini sesuatu yang menguatkan kiranya untuk ibu-ibu juga di rumah. Jadi yang dikatakan untuk ayat ini adalah diartikan bahwa istri yang bijak itu adalah istri yang takut Tuhan. Jadi yang benar-benar hidupnya itu totalitasnya itu mengandalkan Tuhan. Jadi dia orang yang benar gitu loh ya. Kemudian Amsal ini menunjukkan bijak ini berkaitan dengan keterampilan-keterampilan. Ya. Kemudian sifat-sifat baik yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rumah, gitu ya. Yang dibutuhkan untuk membangun semua rumah tangga. Kemudian sifat-sifat itu antara lain adalah kesalehan, ya. Kemudian ulet bekerja. Nah, itu di dalam Amsal semua ada, ya. Kemudian baik budi, ya. Keterampilan yang dibutuhkan antara lain mampu mengolah sumber-sumber penghasilan keluarga sehingga sumber itu tetap menghasilkan pemasukan, ya. Ia juga mempunyai keterampilan mengajar anak-anaknya dengan hikmat dan kelemah lembutan sehingga anak-anaknya tidak mendapatkan kesulitan di dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Karakter dan kepribadiannya pun bertumbuh ke arah yang baik. Nah, ini wanita yang bijak, ya, sehingga dia dapat mendirikan rumahnya, ya. Dalam situasi keadaan saat ini pun mampu. Karena apa? Badai yang kadang-kadang kita alami di rumah itu adalah sesama kita kadang-kadang kita clash satu dengan yang lain, ya, bertemu ya satu dengan yang lain selalu gitu ya. Dengan boringnya anak-anak kadangkala membuat kita jengkel. Bisa jadi juga kita jadi ibu rumah tangga yang kurang lembut lagi gitu ya. Dan semua aturan-aturan kita selama ini ada jedanya ya. Anak-anak pergi sekolah jam 7, pulang jam 2. Itu jedanya itu kan rumahnya silent ya. Tiba-tiba ini mereka pun belajar, Zoom-nya nggak berjam-jam juga gitu loh kan. Tetapi ada break-nya gitu loh. Jadi ada banyak hal yang bisa membuat situasi berubah di rumah. Jadi habit yang dibangun oleh wanita-wanita sekarang adalah membentuk satu pola hidup yang memang bertumbuh bersama gitu loh ya, bertumbuh baik, anak-anak bertumbuh, kita pun bertumbuh untuk menganalisa keadaan ini, kemudian tidak gegabah, ya tenang tadi itu adalah hal yang paling baik, dan pintar ngatur keuangannya juga ya, terampil kalau dulu modelnya masak by phone ya gitu ya. Belanja pakai calling gitu ya. Sekarang buatnya sendiri di rumah lebih hemat. Jadi mungkin itu salah satu pembelajaran yang kita alami ya. Semua diuji pandemi ya. Tadi kita sudah bicarakan ya masalah mengatur keuangan, juga termasuk mendidik anak. Nah, jadi ya sore ini seperti word of wisdom sore ini ya, bahwa wanita yang perempuan yang bijak itu mendirikan rumahnya. Nah, jadi ada kualitas ya, ada kemudian juga karakter, itu semua diuji. Saya lihat tadi juga di teman saya lihat dia kan yang setahun yang lalu, statusnya setahun yang lalu itu kan ada di media sosial. Terus kemudian dia bilang gini, sudah setahun ini tapi mama masih belum lulus soal kesabaran karena anak-anak belajar di rumah. Jadi betul-betul memang betul-betul memang itu ujian kesabaran, kemudian juga ujian kesabaran dan juga ujian karakter kita kan seperti itu. Nah, jadi ya memang itu tidak bisa dihindari dari apa yang sudah ibu-ibu sampaikan dari new normal ya. Cara memasuki new normal masing-masing seperti itu ya. Nah, jadi tapi kita juga berempati dan juga bersimpati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nakes, mereka yang siang malam mereka bekerja yang luar biasa ya. Bahkan mereka juga harus berkorban nyawa hidupnya sendiri untuk menolong orang-orang yang lain. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini barangkali ibu-ibu bisa memberikan encouragement atau semacam dorongan supaya mereka tidak menyerah dengan situasi dan keadaan ini. Bahkan juga mungkin janda-janda, mungkin istri-istri, mungkin juga single parents, atau mungkin ya siapa saja. Mereka perlu penguatan dari kita. Mari Bu Maidan. Ya, dalam situasi pergumulan yang
yang cukup berat ya. Saya pikir sudah buat setiap orang yang sedang menghadapi ini, juga untuk para nakes ya, mereka yang selalu harus bertempur untuk berjuang untuk menyelamatkan nyawa banyak orang ya. Kita pertama sangat menghargai pengorbanan mereka ya, dan kita tentu mendoakan mereka supaya mereka tetap kuat dan sehat gitu. Ya, mungkin tetap semangat, jangan mudah menyerah ya. Tetap kita andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, pasti ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ya, juga untuk ibu-ibu, para kaum wanita di sana, baik mungkin ibu-ibu yang single maupun yang keluarga. Ya, mari kita jadi wanita yang pertama memang kita takut Tuhan, pasti kita mengandalkan Tuhan dalam segala situasi apapun, dan kita yakini bahwa pertolongan Tuhan tuh tidak pernah terlambat dan pertolongan Tuhan selalu ada. Ya, paling tidak setiap kita berdoa pasti ada pertolongan dari Tuhan. Ya, mungkin itu, jadi tetap kuat, tetap semangat berjuang karena keluarga masih membutuhkan kita semua. Ya, baik itu anak-anak, baik itu mungkin berikan semangat untuk yang sudah kehilangan juga ya. Mungkin yang sedang berjuang untuk dengan ekonomi yang agak sulit, tetap terus berjuang. Tuhan berikan hikmat dengan kreativitas apa yang bisa dibuat. Itu pasti ada jalan keluar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mari Bu Dina, bagaimana supaya tidak menyerah? Ya, nggak ada jalan lain selain mengandalkan Tuhan. Betul. Tadi seperti saya sudah katakan, itu dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, itu letak kekuatan kita. Itu ya saya dari kitab Yesaya ya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi selain hati tenang, Amsal juga katakan hati yang gembira, hati yang tenang itu obat. Hati yang tenang itu bisa menyegarkan tulang-tulang. Sehingga ya untuk kita semua, walaupun tidak mudah, tetapi kita belajar melihat hal-hal yang positif dalam ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, supaya kita bisa tetap bersukacita dalam Tuhan. Karena itulah imun tubuh yang paling baik. Saya pernah bertanya kepada seorang dokter, saya mau minta resep obat untuk imun tubuh. Dia dokter Kristen, tapi dia mentertawakan saya. Dia tidak tahu saya hamba Tuhan. Tapi dia mengajarkan saya satu hal, tidak ada vitamin paling baik, Bu, untuk imun tubuh selain hati yang gembira dan hati yang tenang. Karena itulah yang membuat tulang-tulang kita kuat dan sehat. Ya, hati yang gembira adalah obat ya. Puji Tuhan. Bu Melda, mari Bu Melda. Bagaimana? Iya, dalam situasi yang ada saat ini memang mau tidak mau memang kita ya, kalau firman Tuhan katakan mengandalkan Tuhan, itu berarti kita punya satu keyakinan Tuhan itu tidak membiarkan atau tidak berpaling dari keadaan kita, apapun keadaan kita. Jadi percaya kepada Dia, beriman kepada Dia, itu menjadi satu kekuatan ya, bahwa apapun yang kita hadapi, Dia ada dan Dia tahu bagaimana caranya kita dapat melewatinya gitu loh ya. Jadi itu membuat kita kiranya tenang ya, dan meyakini bahwa tidak ada kesulitan yang melebihi kekuatan kita. Sehingga pola hidup kita juga meresponi tentang keadaan tidak menjadi sesuatu yang menambah masalah untuk hidup kita. Sehingga itu membuat kita dapat menghandle sedikit demi sedikit keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita, mulai mungkin di keluarga kita ataupun di lingkungan kita, dan bagaimana persoalan-persoalan kita dapat kita selesaikan dengan cara yang lebih baik, oleh karena kita percaya dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. 30:15. Iya. Mungkin ya, satu penentuan hanya dekat dengan Allah aku tenang ya. Jadi lebih dekat dengan Tuhan supaya kita tenang dan bisa menghadapi, melewati semua ini.
Karena sesungguhnya mengeluh juga tidak menyelesaikan Iya, masalah ya betul, Ibu-ibu ya. iya. Karena mengeluh itu malah Tambah justru beban. menimbulkan Betul. Tambah beban. Beban ya. dalam diri kita. Kemudian kita mulai melo, mulai dan semua, nah itu bisa bikin sakit. Lebih baik kita ganti saja dengan iman, Ya. keyakinan, pujian, walaupun belum lihat, betul. tapi pertolongan Tuhan, ya. pasti datang. Pasti ada. Iya. Dalam Amsal 31 itu istri yang cakep itu dikatakan dia mentertawakan masa depan, Wah, betul. tertawa untuk masa depan. Itu artinya memang walaupun banyak hal belum terlihat, tapi dia punya Meyakini ya, optimis, keyakinan, sikap ya. yang optimis ke depan bahwa pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan, pasti ada kekuatan. Di dalam Mazmur juga dikatakan bahwa orang percaya itu dia tidak takut dengan kabar celaka, Ya. karena dia percaya kepada Tuhan. Ya, jadi janjinya sudah ada, itu firman Tuhan, kita tinggal klaim saja. Tuhan bilang seperti ini. Sekarang kenyataannya untuk saya seperti apa? Karena mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah hampir ada di penghujung program kita pada sore hari ini. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Life is beautiful. Life is beautiful. Beautiful. Pandemi belum berakhir, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hari-hari esok. Tapi firman Tuhan hari ini bahwa perempuan yang bijak itu mendirikan rumahnya. Perempuan memiliki peran penting di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Dia memiliki peran yang begitu luar biasa dan signifikan. Dan dia tidak hanya mengatur seluruh pekerjaan-pekerjaan dalam rumah, tetapi dia juga menjadi bendahara, menjadi guru, menjadi dokter atau menjadi suster dalam rumah. Bahkan dia juga harus mengatur segala sesuatu supaya orang-orang yang ada dalam rumahnya itu bisa hidup dengan baik dan juga dapat menikmatinya. Tentunya dalam masa-masa new normal ini diperlukan hikmat bijaksana, bahkan juga diperlukan untuk lebih lagi mempersiapkan anak, mempersiapkan juga suami, mempersiapkan juga seluruh anggota keluarga supaya mereka pun juga tetap mengikuti prokes yang ada dan bahkan juga mereka tidak dengan terpaksa, tetapi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan. Karena itu menjalani hari-hari di depan ini tentunya memerlukan hikmat Tuhan, tapi tidak bisa diselesaikan dengan kegelisahan dan juga dengan kekhawatiran Kepanikan. ataupun juga dengan kepanikan. Tapi harus tenang supaya bisa berdoa, supaya juga bisa mendengar Tuhan bicara apa. Tapi yang pasti janji Tuhan itu ada di dalam Alkitab kita. Kita tinggal tanya, tinggal berseru kepada Tuhan, karena keluhan itu sama sekali tidak juga menyelesaikan permasalahan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mungkin saat ini sedang ada di ujung tanduk. Mungkin masalah ekonomi, masalah anak-anak, masalah keluarga, dan juga masalah pekerjaan, bahkan juga masalah suami istri yang sudah di ujung tanduk dengan perceraian. Jangan menyerah, ataupun juga tenaga kesehatan yang mungkin sudah lelah oleh karena begitu banyak orang yang sakit. Tapi percayalah bahwa kekuatan dari Tuhan itu melebihi segala sesuatu yang dapat kita pikirkan dan kita doakan. Karena Tuhan apabila memberikan pencobaan itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Kami ada bersama-sama untuk mendoakan. Kami menghargai semua jerih lelah, semua nakes, dokter, bahkan juga relawan COVID. Saya mendengar teman saya juga kesana kemari, dia mencari oksigen dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa apabila itu dilakukan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Dan satu hal, Tuhan tidak tidur, Tuhan ada, Tuhan mendengar doa-doa kita, Tuhan bisa menjawab dengan caranya dan pada waktunya melalui orang-orang di sekitar kita. Tapi orang-orang atau kita juga yang ada di tengah-tengah orang yang tidak mampu, kita harus bisa bersimpati dan berempati dengan memberi apa yang ada dari diri kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kiranya perbincangan kita pada sore hari ini itu bisa menjadi berkat dan juga bisa memberikan dorongan mungkin kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami letih lesu. Kita percaya bahwa tidak ada lain, bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup
untuk memberikan kekuatan dan memberikan solusi kehidupan kita. Baik, kita akan berdoa pada sore hari ini. Kita serahkan untuk semua keluarga-keluarga yang juga kehilangan kerabatnya dan juga mungkin yang mengalami kesulitan ekonomi dan juga pendidikan atau apapun juga kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi. Kami akan doakan Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini. Mari Bu Melda boleh berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau untuk waktu sore hari ini. Kami bisa berbincang-bincang di dalam seputar tema Never Give Up. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi yang ada, bahkan mungkin situasi mencekam ini, Tuhan masih menolong kami bisa bersapa dengan semua saudari kami, saudara kami, Bapak Ibu yang mendengarkan atau bersama-sama di acara ini. Terima kasih untuk waktu ini. Maka kami bersyukur untuk semua sharing yang kami sampaikan. Kami tahu Engkau ada melebihi daripada apa yang kami bicarakan. Bahkan Engkau mengetahui lebih daripada apa yang kami katakan tentang situasi keadaan yang dihadapi oleh ibu-ibu kekasih kami atau para wanita yang bersama-sama kami di hari ini. Penderitaan, kekecewaan, bahkan kesulitan yang mereka hadapi, bahkan kesehatan psikis ataupun keadaan ekonomi yang memberatkan, bahkan sampai tenaga-tenaga medis dalam keadaan-keadaan apapun mereka. Kami sungguh tahu bahwa Engkau melebihi daripada apa yang dapat kami katakan pada sore hari ini. Maka doa kami bersama mengakhiri acara ini, Engkau sungguh menolong sekali lagi dalam semua pergumulan-pergumulan yang ada. Ibu-ibu kekasih yang sungguh menjerit kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, bahkan mungkin yang sudah mulai menyerah. Kami berdoa sore hari ini, Tuhan bangkitkan iman percaya untuk meyakini Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau ada dalam situasi apapun. Engkau tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa. Maka doa kami, ibu-ibu yang demikian, dalam pergumulan yang demikian, Tuhan sungguh sapa sore hari ini. Dan Tuhan bangkitkan untuk lebih percaya, menjadi tangguh, bahkan juga cakap dan mampu menjadi wanita yang bijak untuk membangun rumah tangga, bahkan juga menjadi berkat di sekitar keadaan-keadaan yang ada saat ini, dan mereka sungguh menjadi berkat. Terima kasih. Kami berdoa penderitaan mungkin dalam masalah hubungan satu dengan yang lain, termasuk suami istri, Tuhan juga menolong. Bahkan Engkau memberikan satu kemampuan untuk melewati keadaan-keadaan ini dengan keterampilan yang baik, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga tidak satu pun yang sungguh menyerah. Bahkan kami berdoa untuk tenaga medis, bahkan pemerintahan kami, Tuhan Engkau sungguh tolong supaya di tengah-tengah situasi yang mencekam, bahkan yang sangat membutuhkan perjuangan, kami berdoa supaya mereka pun diberikan hikmat, diberikan kekuatan, perlindungan, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih gereja-gereja Tuhan dimanapun berada yang mampu berbagi, bahkan diberikan kejelian lebih lagi untuk saling melihat lingkungan dan juga mampu bersama-sama berjuang untuk melewati masa-masa ini. Bahkan masyarakat Indonesia kami berdoa supaya Tuhan berikan, bahkan ibu-ibu dimanapun berada, Tuhan berikan kemampuan untuk mendisiplinkan diri, menata diri untuk menjaga, memberikan kemampuan tiap-tiap orang untuk sungguh menjaga sesuai prokes yang ada. Terima kasih Tuhan, tolong supaya kami sungguh-sungguh melewati waktu yang sulit ini dengan keyakinan, dengan iman dan ketenangan yang daripada Tuhan, karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, baik, terima kasih ibu sudah boleh bersama dengan saya berbincang-bincang dalam tema Never Give Up. Makasih Bu Meidar, Bu Dinah, dan juga Bu Melda. Ya, kita akan berjumpa lagi dalam waktu-waktu mendatang. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di akhir acara dari program kita sore hari ini, Life is Beautiful. Kiranya apa yang sudah boleh disampaikan itu sungguh-sungguh dapat menjadi kekuatan buat kita semua. Baik, tetap sehat, tetap percaya bahwa Tuhan mengontrol dan Tuhan melihat
kita masing-masing, apapun kesulitan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. God bless.